Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 akan mempresentasikan kajian fikih tentang puasa. Berbicara tentang puasa, mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan kata puasa karena puasa ini terdapat di rukun Islam yang kelima. Tapi, apakah kalian ketahui apa pengertian dari puasa itu sendiri? Mungkin puasa ibadah yang dilakukan dengan cara menahan lapar dan haus saja ya yang kalian ketahui. Namun, pengertian ibadah puasa secara umum merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau juga bisa keduanya, perilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut. Puasa dilakukan untuk menahan diri dengan cara mengekang diri dari berbagai macam tujuan serta keinginan. Puasa kerap diartikan sebagai kegiatan yang sangat berguna untuk menahan hawa nafsu duniawi pada diri manusia. Pengertian ibadah puasa menurut bahasa sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu saum, yang artinya mencegah atau menahan. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari, dengan diawali niat yang sudah dicantumkan dalam kitab suci Al-Quran. Puasa ditunjukkan untuk dapat membentuk serta menanamkan sifat-sifat teladan dan meningkatkan ketakwaan. Jenis-jenis puasa dalam agama Islam. Dalam agama Islam, ibadah puasa dibagi menjadi dua hukum, yaitu yang pertama, puasa dengan hukum wajib. Berikut ini puasa yang termasuk dalam puasa wajib. Yang pertama, ada puasa bulan Ramadan. Yang kedua, ada puasa yang disebabkan karena bernazar. Yang ketiga, ada puasa fidyah atau kafarat. Yang keempat, ada puasa ganti atau kodok. Yang kedua, ada puasa dengan hukum sunnah. Berikut ini yang termasuk dalam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis tiap minggu. Kedua, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan haji. Yang kelima, puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud. Yang keenam, puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Yang ketujuh, ada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, ada puasa Yaumil Bid sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Yang kesembilan, ada puasa Nisfu Syaban dilaksanakan pada pertengahan bulan Syaban. Yang ke-10, ada puasa Asyurul Hurum yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Syarat-syarat wajib dan sah puasa dalam agama Islam. Yang pertama, syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sudah balik atau sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Yang keempat, keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Yang kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Adapun syarat sah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad. Yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid. Yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Rukun-rukun puasa dalam agama Islam. Yang pertama, Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seseorang haruslah memeluk atau beragama Islam. Yang kedua, membaca niat. Membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, menahan serta mengontrol diri. Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari hawa nafsu, baik hawa nafsu makan, minum, kegiatan seksual, dan hal lainnya yang membatalkan puasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Diana yang berjudul hal-hal yang disunahkan ketika bulan suci Ramadan. Poin-poin tersebut yaitu memperlambat sahur, yang kedua ada menyegerakan berbuka bila sudah waktunya zakir, yang ketiga ada berdoa atau berniat sebelum berbuka ataupun sebelum sahur. Adapun doanya yaitu kalau doa sebelum berbuka adalah bantu Allah Taala berdoa sabar saja insyaallah Allah malakas untuk ditamatu oleh segala tentu dirahmati ya amalkan ketika sahur itu hanya nawa itu sama bagi anak dari hadis saya Ramadhan hadis nanti lillahi ta'ala. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu. Terus yang selanjutnya itu baiknya ketika berbuka itu diawali dengan makanan atau minuman yang manis seperti kurma ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu ada bersedekah, dan yang terakhir itu lebih giat lagi dalam beribadahnya. Selanjutnya ada waktu-waktu dilarang melaksanakan puasa bagi umat Islam. Ibadah berpuasa ternyata dalam agama Islam itu memiliki waktu atau melarang umatnya berpuasa atau beribadah pada hari tertentu. Misalnya poin yang pertama itu ada di Syawal atau ada di hari Idul Fitri atau 1 Syawal. Nah, poin yang tidak soalnya kan tanggal 1 Syawal merupakan hari kemenangan untuk agama Islam. Poin yang kedua itu ada hari raya Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari tersebut umat Islam diharapkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban lalu dibagikan kepada kerabat serta fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Nah, hal itu bertujuan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan serta kegembiraan mengkonsumsi daging hewan kurban. Selanjutnya ada 3 hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada hari Syak tanggal 30 Syaban, berpuasa selamanya. Wanita yang sedang hendak menikah dan belum mandi besar, ada seorang istri yang berpuasa sunat tanpa izin dari suami.
Nah, adapun puasa yang dianggap makruh itu yaitu pada saat hari Jumat dengan keterangan berpuasa tanpa didahului berpuasa di hari sebelumnya. Selanjutnya itu poin yang ketiga yaitu jenis-jenis orang yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Nah, di sini terbagi ke dalam dua rukun ya. Ada orang yang wajib mengqadha, ada pun orang yang tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Nah, kalau orang yang wajib mengqadha itu ada alasannya itu karena tidak berpuasa karena sakit. Namun sakit di sini ada harapan pulih ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu parah gitu. Misalnya sakit demam atau sakit gigi misalnya. Kalau sakit tapi ada harapan pulih itu wajib diqadha. Terus selanjutnya ada seorang musafir atau bepergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. Itu wajib pula diqadha. Terus wanita yang sedang hamil, terus ibu yang sedang di fase menyusui anaknya. Terus wanita yang sedang haid atau nifas itu sudah jelas ya. Terus seseorang yang tidak sengaja membatalkan puasanya, misalnya ya muntah gitu, itu wajib diqadha gitu. Poin selanjutnya itu ada keutamaan dan hikmah berpuasa dalam agama Islam. Nah, ibadah puasa memiliki beberapa keutamaan menurut syariat Islam. Seperti umat Islam yang melaksanakan puasa akan melewati sebuah pintu di surga yang bernama pintu Rayyan. Pintu surga tersebut adalah pintu yang khususkan untuk muslim yang berpuasa. Nah, selain itu juga Allah akan memberi kelebihan kepada muslim yang berpuasa dengan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan masa akhir. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syaratnya karena taat pada perintahku. Maksud perintahku di sini itu adalah Allah. Puasa adalah untukku, Allah, dan aku akan memberikan balasannya, sedangkan suatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya.